Salam profit untuk semua trader base. Oke, karena ini hari Minggu, seperti biasa saya akan memberikan gambaran analisa untuk market hari Senin atau mungkin untuk market satu minggu ke depan, karena base di time frame 4 bisa digunakan selama satu minggu ke depan selama base tersebut belum di break oleh candle di time frame 4 nya. Oke, langsung saja. Yang pertama dari pair GBP USD. Kita akan analisa market pair GBP USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair GBP USD, di sini ada base sell yang terdekat dengan harga atau terlihat sangat jelas. Base ini kita gunakan sebagai arah dan sebagai batasan untuk kita menganalisa market. Sedangkan untuk base buy-nya di sini tidak ada base buy yang terdekat dengan harga. Jika kita lihat di sini ada base buy yang ini tapi sudah diberi oleh harga, artinya base buy ini sudah tidak bisa digunakan lagi, maka kita bisa hapus. Sedangkan untuk follow the trend di time frame 1 sama, di sini pun tidak ada base sell yang terdekat dengan harga. Ada base sell tapi lebih dekat dengan time frame 4, maka lebih baik kita akan tunggu base sell di time frame 4 daripada di time frame 1. Artinya untuk pair GBP USD untuk saat ini kita hanya tunggu setup sell yang terbentuk di time frame 1 dengan menunggu base sell yang baru terbentuk. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair AUD USD. Kita akan analisa pair AUD USD di time frame 4. Jika kita lihat untuk pair AUD USD, di sini ada base buy yang terdekat dengan harga saat ini. Ini adalah base buy-nya. Dan pergerakan sebelumnya, market merespon setup base sell yang ada di sini. Lalu jika kita tukar time frame ke time frame 1, harga turun karena market merespon dengan membuat setup sell dominant break. Walaupun di sini ada prank dan harga turun hampir sampai ke level Fibo 423. Untuk peluang pair AUD USD, paling aman adalah kita menunggu di base buy yang ini di time frame 4 karena ini lebih dekat dengan harga. Sedangkan untuk peluang sellnya kita bisa tunggu di base sell yang ada di time frame 1 karena searah dengan trend yang terdapat di time frame 4. Kita akan tunggu base sell yang ini jika harga koreksi nanti dengan konfirmasi di time frame M15 jika ingin scalping, tapi untuk intraday lebih baik menunggu harga di base buy yang ini. Kita akan tunggu harga datang ke base buy ini, lalu konfirmasinya di time frame 1 dengan membuat setup buy CB1 atau dominan untuk kita entry-nya nanti. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Kita akan analisa pair Euro Jepang Yen di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair Euro Jepang Yen di time frame 4, di sini ada banyak base buy yang terdekat dengan harga. Kita akan tandai semua karena ini sebagai acuan kita dan sebagai batasan kita untuk melihat arah market. Karena kita tidak tahu di mana market akan merespon base ini. Yang pastinya jika market merespon, maka market akan membuat setup buy CB1 atau dominan di time frame 1-nya. Ini untuk base buy-nya ada 3 base buy yang terdekat dengan harga. Dan sebelumnya ada satu base buy yang sudah direspon oleh market. Base buy ini sudah pernah direspon oleh market. Kita akan lihat untuk base sell-nya, kita akan tandai terlebih dahulu untuk harga terakhir dalam kenaikan tren tersebut. Kita lihat di sebelah kiri, apakah di sebelah kiri ada base sell yang terdekat dengan harga untuk saat ini. Jika kita lihat di sini ada base sell yang terdekat dengan harga dan base sell ini cukup kuat, terbentuk di bulan Oktober. Ini adalah base-nya, kita akan tandai. Apakah untuk base yang jauh dari harga bisa digunakan? Untuk base yang jauh dengan harga saat ini bisa digunakan, walaupun yang disarankan adalah base yang terdekat dengan harga. Tapi ini kita bisa tandai karena ini sebagai acuan kita. Dan untuk saat ini harga sudah tepat berada di base sell tersebut. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Kita akan tunggu respon market terhadap base tersebut dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini.
Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Kita akan lihat USD Jepang Yen di time frame 4. Untuk best buy-nya, di sini ada best buy yang terdekat dengan harga dan sebelumnya juga sudah direspon oleh market. Ini adalah best buy-nya. Sedangkan untuk best sell-nya kita akan lihat di sini juga ada best sell yang terdekat dengan harga dan saat ini harga sudah berada di best sell tersebut. Kita hanya tinggal tunggu konfirmasi market di time frame satunya dengan membuat setup sell CB1 atau dominan untuk kita entry nantinya. Berikutnya untuk market goal, kita akan analisa market goal di time frame 4. Jika kita lihat di sini market goal berada di best buy, beberapa best buy. Kita akan tandai best yang belum di break oleh harga. Yang pertama ada best buy yang ini, yang selevel kita bisa tandai kedua best ini. Karena harga kemarin tepat berada di best buy ini berhenti. Berikutnya untuk best buy yang di bawahnya, dan ini juga belum disentuh oleh market. Kita akan lihat di pergerakan market berikutnya, apakah best buy ini akan direspon oleh market. Kita akan tukar ke time frame 1. Saat ini harga membuat koreksi dan dalam koreksinya tersebut di sini tidak ada peluang untuk setup CB1 karena di sini tidak ada candle bull dan tidak ada peluang untuk setup dominan karena di sini tidak ada candle dominan. Karena jika kita lihat di sini satu candle bear ini sudah di break oleh satu candle bull, artinya candle bear ini tidak bisa digunakan sebagai candle dominan. Jadi kita akan tunggu market membuat new low dan semoga dalam membuat new low tersebut market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair Euro USD. Kita akan lihat untuk pair Euro USD di time frame 4. Sebelumnya market berada di best buy, tapi sayangnya best buy ini sudah di break oleh harga. Artinya best buy ini tidak bisa digunakan lagi. Sedangkan untuk best sell-nya penurunan kemarin tidak membuat best. Jadi kita akan lihat untuk best buy saja. Ini adalah best buy yang terdekat dengan harganya. Kita akan tunggu harga datang ke best buy tersebut, lalu menunggu respon market dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Sedangkan untuk peluang entry di time frame 1, kita akan entry di best sell yang terbentuk di time frame 1. Tapi untuk saat ini tidak ada best sell yang terbentuk di time frame 1, maka kita akan abaikan dulu untuk peluang entry di time frame 1. Jadi kita akan tunggu harga datang ke best buy ini dan membuat setup buy CB1 atau dominan untuk kita ambil peluang entry di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD CHF. Kita akan analisa pair USD CHF di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk pair USD CHF, saat ini harga tepat berada di best sell. Kita akan tandai best sell yang ini. Sedangkan untuk best buy-nya di sini tidak terbentuk best buy untuk pair USD CHF. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Saat ini harga tepat berada di best sell dan market merespon dengan membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan coba gunakan Fibonacci. Di penutupan akhir market kemarin market membuat setup sell dominan break. Jika setup ini direspon oleh market, maka harga berpeluang untuk turun minimal sampai ke level Fibo 161 atau sampai ke level Fibo 261 untuk take profit ideal. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair USD Kanada. Kita akan lihat di sini di time frame 4 untuk pair USD Kanada. Saat ini untuk pair USD Kanada best sell yang terdekat dengan harga di sini ada banyak best sell yang terbentuk, tapi yang terdekat ada ini. Lalu yang kedua adalah ini. Kita akan tunggu harga datang ke best sell tersebut. Lalu kita akan tunggu konfirmasi market dengan membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame satunya untuk kita ambil peluang entry sell di sini. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair New Zealand USD. Kita akan lihat untuk pair New Zealand USD di time frame 4. Saat ini harga berada di best buy di time frame 4. Ini adalah best buy-nya yang sebelumnya juga pernah direspon oleh market. Lalu di time frame 1
Di sini tidak ada peluang untuk setup buy CB1 atau dominan break, karena jika kita lihat di sini untuk setup dominan di sini tidak ada candle bull sebagai calon candle CB1. Sedangkan untuk setup dominan, candle bear ini sudah di break oleh 2 candle, artinya tidak bisa digunakan sebagai setup dominan. Jadi kita akan tunggu market membuat new low sekali lagi, dan semoga untuk market membuat new low ini, market akan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi kita entry buy di sini. Sedangkan untuk bezelnya, jika kita lihat di sini untuk bezelnya di time frame 4 ada bezel yang cukup menarik, karena ini adalah batasan harga kenaikan kemarin. Jika harga naik di 1 minggu ke depan, lalu harga merespon bezel ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame satunya, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Ini hanya ulasan gambaran market untuk hari Senin dan untuk 1 minggu ke depan. Jadi bukan saran untuk entry, karena trading sangat berisiko. Jadi sebelum mengambil posisi, semoga teman-teman mengetahui resikonya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.